Saya selaku ketua pelaku pekerja seni Banyuwangi dianggapnya mungkin begitu oleh rekan-rekan. Kemudian ini saya bersama Pak Yuwono. Tidak bisanya seni jalanan untuk mengambil job di istilahnya tanggapan hajatan. Terima kasih. Yang menjadi masalah dari keluhan-keluhan anggota kami pelaku pekerja seni itu kesulitan sebagai seniman jalanan untuk bisa main, Mas? Kemudian yang kedua, Mas Eko yang dari seniman juga menyampaikan kalau acaranya itu di live ke YouTube itu ada yang mengkonter, ada yang nggak suka gitu Mas ya, seperti persaingan gitu. Tadi malam saya singgung tentang preambul rapat hari ini. Saya kira keluhan ini kan keluhan semua seniman se-Kabupaten Banyuwangi, ya kan? Sehingga Pak Yuwono dan teman-teman ini kan roadshow ini bantu teman-teman bagaimana menyamakan gelombang kehidupan tadi itu, ya, supaya sama-sama hidup. Nah teman-teman sekalian, yang perlu dipahami adalah COVID ini adalah gejala global. Yang kedua, orang yang mengingatkan COVID, ya kami-kami ini. Kalau kami-kami ini aparat tidak mengingatkan, mungkin ledakannya akan jauh lebih dahsyat. Jadi teman-teman, cara memandangnya kami adalah aparat yang bukan benci kepada jenengan, bukan. Jadi kami ini aparat yang terus mengingatkan, mengedukasi. Sajane kowe iki megawe yo, keseniano, tanggapo, tapi protokol kesehatan ayo diperketat. Boleh, Pak? Lewati ketuanya Pak Yuwono, alhamdulillah bisa saya akomodir karena permintaannya hari Senin. Saya sampaikan hari Senin kemarin kita pagi kegiatan vaksin, tetapi corona ini dengan varian yang baru, dengan datangnya rekan kita, saudara kita, para pekerja migran, ini ternyata semakin mengkhawatirkan. Terutama di tetangga kita saja sudah di Tegal Limo, ini terjadi lonjakan. Nah, oleh karenanya kita tidak ingin ya menghambat kegiatan atau aktivitas rekan-rekan pelaku seni ini untuk mencari nafkah. Ya, tetapi bagaimana upaya kita supaya protokol kesehatan bisa berjalan, kemudian saudara-saudara kita juga bisa menjaga kesehatan. Nah, sama-sama jalan, ya. Bagaimana upaya kita sehingga ada suatu solusi bersama, kesehatan bisa kita amankan, rekan-rekan semuanya juga memperoleh penghidupan. Kan gitu. Nah, Bapak dan saudara sekalian, mari kita Dipanggil Bang Iwan. Saya selaku ketua pelaku pekerja seni Banyuwangi dianggapnya mungkin begitu oleh rekan-rekan. Kemudian ini saya bersama Pak Yuwono selaku ketua bidang seni tradisional. Sebelum saya menyampaikan atau mempresentasikan tata cara atau SOP aturan prokesnya yang memang sebenarnya sudah diatur di tanggal 8 Agustus, waktu itu saya juga bersama Pak Bram waktu itu saya ingin mendengarkan dulu keluhan dari pelaku pekerja seni di Kecamatan Moncar ini. Meskipun saya juga sebenarnya sudah mendengarkan melalui grup, biar semuanya juga mendengar, artinya bukan saya toh yang ditabrai, biar langsung Forpimka yang ada di Kecamatan Moncar ini ikut mendengarkan. Nanti setelah beberapa perwakilan menyampaikan keluhannya, insya Allah nanti saya akan mempresentasikan tata cara yang insya Allah tata cara saya ini nanti gini, maksudnya saat ini di Mabes tata cara yang saya ajukan ini sedang digodok. Insya Allah kalau memang nanti semua direstui, tata cara itu akan digunakan secara nasional untuk hajatan yang di kampung. Kalau yang di gedung insya Allah sudah mudah untuk dilaksanakan. Ini yang di kampung yang saya sampaikan berdasarkan kemarin sebelum puasa saya meeting Zoom dengan Kapolri. Monggo rekan-rekan dari Kecamatan Moncar mungkin perwakilan yang ambil. Perkenalkan, saya Nanda dari perwakilan seni jalanan Setio Budaya Budi Utomo yang terletak di Dusun Palurejo, Desa Sumbersewu. Untuk keluhan yang paling utama, yang paling besar adalah tidak bisanya seni jalanan untuk mengambil job di istilahnya tanggapan hajatan. Terima kasih. Oke.
Satu lagi ayo lah. Oke, singkat jelas padat. Iya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko. Saya perwakilan dari Jaranan Siswa Putra Budoyo. Meminta kebijakan terkait unggahan medsos. Apa ada hukumnya yang menerangkan bahwa unggahan di FB secara langsung live streaming itu melanggar? Jika ada diterangkan, dijelaskan, karena dampak dari kejadian tersebut membuat para seniman atau grup yang lain terkesan tertuduh, dikira iri dan lain-lain. Mohon untuk menciptakan kerukunan antar seniman. Kami meminta solusi. Jika kesenian jaranan ditata sedemikian protesnya untuk umum dan dengan izin yang jelas, apa resiko dari aparat unggahan tersebut? Terima kasih. Diperjelas mana ini? Atau tak jelas semua? Maksudnya itu kalau ada acara terus di live nih itu medsos oh notok ya acaranya kayak gini ya wes paham ya. Artinya itu menjadi saling tuduh Pak Bram. Ya enggak, karena selama ini aparat itu melarang keras tentang unggahan itu. Ketika ada unggahan langsung dibubarkan oleh aparat. Nah, ini nanti akhirnya efeknya itu tengkar antar pemilik. Oh iya oke. Dianggap ini yang unggah untuk membubarkan ini. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum. Menghormati Bapak Pemerintah Kecamatan Muncar, juga Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Bram, juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Muncar, mensikapi yang menjadi masalah dari keluhan-keluhan anggota kami pelaku pekerja seni itu tidak lain adalah proses perizinan yang menurut versi kami tidak merata dan tidak jelas. Karena apa? Saya pernah mengantarkan proses perizinan itu lewat desa. Saya dari desa itu ditolak yang alasannya takut salah, padahal sesuai standar operasional prosedur yang menurut versi kami itu masih sah Pak Bram, itu dari desa minta surat pengantar lalu ke Satgas, setelah itu diadakan verifikasi ke lapangan, dicek ada yang terpapar di sekitar situ apa tidak. Artinya resminya kan sepengetahuan saya begitu, namun membuat kami bingung dan dampaknya penanggap itu dan pelaku pekerja seni yang mengadakan acara tersebut koyok maling. Jadi pemain jaranan Duntong itu masuk siungi sakilan, anak satu PP5 praktek siungi sebabnya kok iki jinira jelas. Terus memperjelas pertanyaan dari anggota kami yang dimaksud medsos itu tadi sudah dipaparkan Mas Iwan, namun saya perjelas lagi karena akhir-akhir ini yang membuat Kecamatan Muncar off untuk seni tradisional terutama jaranan baik sunglir maupun jaranan buto itu ada pembubaran. Dan menurut versi dari tuan rumah ketika kami selidiki itu sudah izin, dan izinnya itu izin kebijakan lokal dari aparat ya. Jadi kami bingung, makanya ini forum ini tolong
dampak dari izin yang tidak jelas tadi. Padahal kalau sesuai prosedur itu ada surat izin resmi, apalagi SDR dari Kapolri yang jatuh di Polda Jatim SDR 335 itu menyangkut perizinan resmi, asalkan pihak Polsek ada rekon dari Satgas. Nah, sementara untuk Gus ketika pemohon dari warga itu mengadakan atau memohon izin keramaian hiburan, selagi itu bisa mengamankan layout yang jelas, tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan rekon. Maka dari itu daripada berdampak lagi, mohon ketika kami pulang nanti kalau konduren ini pulang balik ini gak berkat gitu. Jadi mohon kebijakan dari bapak-bapak pemangku kebijakan, tolong kaya dene wong pikulan itu lek kenceng kena pikulan, lek lemes kena ditali, nggih. Mohon ada solusi yang terbaik dan nyaman buat kami biar pelaku dan pekerja seni ini bisa eksis, namun tanda kutip di masa pandemi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Mas Nanda dari Purworejo menyampaikan bahwa beliaunya ini kesulitan sebagai seniman jaranan untuk bisa main. Mas? Kemudian yang kedua, Mas Eko yang dari seniman juga menyampaikan kalau acaranya itu di live ke YouTube itu ada yang mengkonter, ada yang nggak suka gitu aja, seperti persaingan gitu. Nah, gitu ya. Yang ketiga, Pak Yuwono ini terkait dengan perizinan, kesulitan perizinan di satu desa dengan desa yang lain itu nggak sama kebijakannya. Ada yang membolehkan, ada yang bukan tidak membolehkan, takut Pak, takut khawatir nanti terjadi sesuatu. Nah, ini mohon penjelasan Pak Kepala Dinas Pariwisata, kami persilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum pimpinan kecamatan saya hormati, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya. Yang pertama, forum ini kita adalah forum duduk bersama. Saya akan mencari solusi dan semalam sebelum, karena Pak Camat itu ngejarnya hari Senin itu. Tadi malam saya bahas di forum Porpinda, ya, forum ada Ibu Bupati, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, lengkap. Tadi malam saya singgung tentang preambul rapat hari ini. Saya kira keluhan ini kan keluhan semua seniman se-Kabupaten Banyuwangi, ya kan? Sehingga Pak Yuwono dan teman-teman ini kan roadshow ini, bantu teman-teman bagaimana menyamakan gelombang kehidupan tadi itu, ya, supaya sama-sama hidup. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu dipahami adalah COVID ini adalah gejala global. Yang kedua, orang yang mengingatkan COVID, ya kami-kami ini. Kalau kami-kami ini aparat tidak mengingatkan, mungkin ledakannya akan jauh lebih dahsyat. Jadi teman-teman, cara memandangnya kami adalah aparat yang bukan benci kepada jenengan, bukan. Jadi kami ini aparat yang terus mengingatkan, mengedukasi. Sajane kowe iki megawe yo, keseniano, tanggapo, tapi protokol kesehatan ayo diperketat. Ngono, Pak. Itu aja, karena saat pandemi. Kalau dulu kan izin keramaian Pak Kades langsung Kapolsek tetap izin. Sekarang nggak bisa, harus ke Satgas. Nah, setelah Satgas nanti memberikan rekomendasi, apakah izin keramaian keluar? Saya tanya, kan dulu itu Pak Yono, nunggu orang semetu, orang enggak, orang semetu. Itu tergantung Kapolsek, tergantung Pak Kades. Itu saja nih feelingnya bagaimana? Kan itu hanya feeling. Ini oleh TKI, orang kejadian, gak sempat. Jenengan saya iso main dalam, saya bisa main dalam, main jalanan. Nah, Pak Kapolsek, saya dicopot. Jadi harus dipahami teman-teman, ini kan sahabat-sahabat saya semua. Saya, Pak Daris, ini luar biasa Pak. Sajane ning jero atine Pak, tapi lo tanya Pak, dan lalu Pak Camat gitu kalau kita sama Pak. Tapi beban kita dari atas, dari ini, apalagi tadi malam rapat sekali Pak. Ada bupati mana gitu? Langsung diancam. Kalau nggak kita akan ajukan ke komandan untuk dicopot. Karena diundang rapat kan perlu nggak tetap Pak. Ngeremehin COVID. Karena menyangkut nyawanya orang lain. Paham ya? Jadi yang harus dipahami teman-teman, kami ini aparat tidak benci jenengan. Sama nggak pernah saya diskusi dengan Pak Kap. Dimanapun kalau ada teman-teman, Pak Won, aku di telepon pertama mesti kecamatan. Piye Mas Bro? Piye? Ini Mas bantu. Jadi saya selalu ada di belakangnya Pak Jenderal. Cuman saya jembatannya tengah-tengah. Bagaimana kawan-kawan bisa terus berkarya
tapi teman-teman saya di sini juga bisa menjalankan tugas dengan nyaman. Jadi itu posisinya, oke? Jadi jangan dianggap aparat ini represif, bukan itu. Nah, nanti solusinya bagaimana? Nah, yang pertama, teman-teman menjawab tadi pertanyaan kawan-kawan tadi, tidak ada keinginan dari Satgas maupun teman-teman aparat untuk tidak memberikan izin sebenarnya. Karena SOP-nya sudah jelas tadi. Sudah kita bahas di bulan Agustus saat kita kumpul kemarin itu, matang dibahas. Terus apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah dari apa? Jadi posisi aparat ini, kami yang di depan, Pak Kades apa ini, sebetulnya orang yang peduli mengingatkan warganya. Awak dewi ini kon bengok berdino, kan ya Pak Kades, Pak Camat. Oh iya, caranya konco-konco ini supaya bisa betul-betul menjalankan prokes. Karena nggak ada lagi Pak, kehidupan kita berbeda. Kehidupan awak dewi ini lebih tenang, ya lapor-lapor. Percaya lagi nanti kudu go masker, harus menonton ini. Ya, kuncinya ini go masker. Gak gue duit apa-apa, mungkin gue masker. Ya, yang pertama itu teman-teman, jadi budaya sudah berbeda. Nah, yang kedua tadi, karena image, ya, teman-teman jaranan benar. Image, ini jaranan mesti ruangnya, jadi kocok-kocok apa tadi, saja ini keringetnya adem, benar. Nah, kalau pakai izin jaranan, gue mesti mudah mau buang kan, gue sih gak ada kerumunan. Lah kok sih kadang-kadang kocok-kocok saja ini kepingin pakai sama dua jaranan di rumah, di delok-delok dewe kan, jelas sewenang ini kocok-kocok. Dan saya ini biar jaranannya tetap ditanggap, jaranannya tetap bayaran, jamnya lau sake akhir ada wedowo, tapi penontonnya sipik, ayo dipikir berapa. Saya penting ojo kepingin didelok, tapi kepingin dibayar, gue kuncinya. Mindsetnya dirubah bareng-bareng. Ya, sampai yang selamat, ini yang selamat kan teman-teman. Penak. Contoh Pak Juwono. Nggih, diskusi teng kantor. Jenengan kula tanggap to. Ae jarane nggih kula tanggap, jarane buta, jenengan nggih kula tanggap. Tapi meh kula bubarno dhewe to. Mosok seneng bubarno dhewe. Pak mboten masuk akal. Karena apa? Sing delok kok murah kayak padahal ku ning jero. Itu contoh. Karena kalau ini lebih, iya toh pendel yuk nanggap diri kok pas yang delok lah, pun itu contoh. Kata Mbak Yono, ayo kocok-kocok dirubah aja deh, dirapatkan, ayo sehingga Pak Kapolsek, Pak Kades, Pak Camat, Pak Daramil, tuh menang, Pak Lisa malah kopi-kopian yang boleh sampean. Kopi-kopian delok piro, nih, sebenarnya delok justru kita dorong tadi online yang biar disaksikan, orang bisa menonton dari rumah masing-masing. Orang satu kok rapopo, delok. Sekarang gue dengan aku ini, tak kayak ikawangi dunia. Sewenang Pak ikawangi dunia, delok teko Batam, teko Australia, senang dia juga kangen. Pak ngomong pertunjukan pun sekali ini, delok kan. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan teman-teman, justru dengan itu, ini digolek ngomong ambil teko, itu saja kekhawatirannya sebetulnya. Cara berpikirnya kita. Kadang-kala saya, ya Bu Endang ya, teman-teman Sanggasan itu saya undang, tempatnya enggak saya beritahu. Pak, ini di mana? Enggak pernah saya jawab, supaya orang nggak datang ke tempat itu. Ngoten loh. Saya penting macam-macam bayaran, Pak. Saya golek bayaran nih. Lebih cepat lebih baik. Ngoten loh. Ngoten jane. Nggih, tepuk tangan. Intinya itu. Jadi lah konco misalnya Pak Kapolsek ini bicaranan, mau iris Pak bergok geget terus yang teko buaket. Nah itu karena kita tahu budaya asli jalanan itu pro dengan rakyat, nyegek. Jadi mungkin akeh tekone di lokasi itu. Nah terus terjadi pembubaran bukan, sebenarnya bukan pembubaran, itu adalah komitmen yang dibuat oleh tuan rumah saat Satgas memberikan rekomendasi kan siap dibubarkan jika melanggar prokes. Lihat aja ini pas dicek rumah kita terjadi kerumunan, ya terpaksa karena tidak sesuai dengan komitmen itu tadi menyelamatkan. Kami di pihak aparat sebenarnya kemarin sudah banyak berdiskusi biar caranya dihentikan supaya penonton itu bukan dibubarkan Pak, dihentikan sampai penonton gak ono maino mana. Lho kok didelok sapa Pak? Didelok tuan rumah. Terus gak apa-apa sing penting bayaran lho rek.
Udahlah, artinya jenengan ditanggap yang ditulak Kapolsek Daramil, betul Pak Yuwana. Ini kalau ada dianggap lah ditulak Kapolsek Daramil Pak Kades, oh ya nggak apa-apa. Wong saya kata cukup bisa. Jadi kita tenang, lah Pak Kapolsek Pak Daramil jadi juga hidupnya tenang, tidak ditarget dengan ini dan itu. Jadi teman-teman biar paham bahwa tadi saya jelaskan di akunnya bahwa kawan-kawan ini adalah bukan benci, tetapi ini kita yang mengingatkan terus mengedukasi, ayo pakai masker, ayo jaga jarak, ayo cuci tangan, terus. Leles harus yang eling nolak 12 kabeh ini. Nah, piye caranya jenengan bantu kami ini aparat supaya enggak ada penutupan, enggak ada pembubaran. Ya kuwi mau komitmennya dijogo. Jenengan nek ajaran orang sing delok ora apa-apa, sing penting dibayar. Wah, ngono. Sing penting ngono. Ya, ora apa-apa. Ya, kasus-kasus yang terjadi kalau aman, contoh tadi teman-teman, kenapa kok di gedung cenderung tidak ada pembubaran? Karena kita tahu kuotanya. Sing mlebu, sing metu, wong mlebu-metune enak. Tapi lek kampung kan kita sulit mengendalikan. Maunya tuan rumah, oh bisa Pak, tapi karena suara musik, suara gamelan, acara sampean udah di luar biasa menarik orang untuk datang. Akhirnya sulit untuk dikendalikan. Nah, saiki piye carane Pak Yono mbek kanca-kanca? Ayo disamakan persepsinya agar kami aparatnya juga ringan tugasnya. Orang kok ditegur, lek negur, ini kok kita bisa digelekno. Nah, viral jegrek Pak Kapolsek telepon ke Kapolres telepon Polda gitu kan. Dua urusane nama mboten sakno teng Kapolsek. Nama mboten sakno pandang. Dia lek perusahaan kok dicopot. Lah wate kan padha karo nasib umum dipertaruhkan. Ayo biar sama-sama di wilayah pena, jenengan juga saged urip berkesenian, kita tidak melarang sekali lagi. Kita tidak tuh betul-betul apa-apa. Sanggar ini gak oleh, ini masjid oleh, ini pasar oleh. Ojo dibentur-bentur rokok ya. Kita harus merubah sendiri di komunitas kita. Saya orang pertama yang akan membantu teman-teman mengedukasi, termasuk nanti berkoordinasi dengan kawan jika kalau sudah prokes sama jadi dibuka. Ya. Asalkan misalnya ini mau, nah, betul loh, kan benar Pak Jono. Ayo coba, lek perlu dicoba. Tampil pertama, kapal saya jamin dulu, wah ini cocok ini contoh kok gini. Nah, sehingga kocok-kocok itu lek kon acara jom ini, tuan rumah ya, ngomong saya sering ngomong ke tuan rumah, Pak, yang penting penyanyi, tanggapan, penghibur, macam-macam menghibur, jadi kan ada tamu. Ojo malah, misalnya genjote di Detno, bikin acara ini genjote di Joko Kono, malah kepingin didelok. Nah ini yang saya repotan, dan ini bagaimana Kapolsek mau ngasih kayak apa? Izin keramaian, delok oleh OT mengerikan ya, mengerikan. Yang dikhawatirkan hanya bisa berdoa beliau-beliau itu. Muga-muga kalau apa-apa, mungkin kalau apa-apa kena mana. Jadi tolong teman-teman posisinya juga. Ya, ini betul Pak, ini keluhan dari kami yang di bawah. Kalau saya sering koordinasi, saya tahu Pak teman gimana Pak, saya dimarahi pimpinan teman-teman, apalagi tadi malam. Pangdam, jelas karena terjadi lonjakan. Banyuwangi sekarang ini peringkat kelima. Ya. Tingkat kematiannya tinggi, meskipun saya mati wong tua-tua rata-rata. Ya. Rata-rata. Tetapi kan masa kita berdoa orang tua kita suruh meninggal kan gitu. Tindakan kita kan tidak begitu. Ya. Bagaimana caranya? Tidak ada lagi. Dan tidak lain adalah kita boleh, sekali lagi, kita boleh beraktivitas apapun sakarepmu, jungkel karepmu, piye karepmu, ora apa-apa. Tidak ada batasan untuk beraktivitas. Tetapi syaratnya prokes jalankan, bantu kami untuk jenengan juga menjalankan prokes. Itu aja titik. Sudah itu aja. Kalau itu masih dijalankan, nanti saya akan telepon, akan komunikasi dengan teman-teman. Hari ini saya juga di BES Pak, ini dengan teman-teman IPAL juga koordinasi. Kemarin BES Market juga gitu Pak, saya pager, masuk nggak boleh Pak. Sudah, batasan di sini ada 150 orang, ya harus maksimal. Kursi ditotos, yang penak, yang melpur, yang metu. Pemda sendiri menjalankan kegiatan komitmen dengan Polres agar kita sama-sama enak Pak, nggak sama-sama saling menegur. Ya, jenengan, saya yakin bisa, bisa. Kalau itu bisa dijalankan orang-orang muncar. Lah, kata Polsek macam-macam enteng. Malah itu dulu kalau kopi-kopian nih, bisa ngoncong kan gitu Pak. Tapi kerumunan berarti carane khawatir ada lonjakan,
Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan teman-teman agar teman-teman paham, agar teman-teman sadar. Nah, bagaimana terkait izin? Sesuai dengan komitmen kita bahwa PPM mikro diizinkan terhadap mereka yang zonanya zona hijau dan zona kuning. Oranye ini nggak bisa, apalagi merah. Ya. Sekarang kita lihat, kemarin ditarik katanya Pak Kapolres pada waktu kalau di tingkat RT kasihan Pak, bos diunggah sampai ke tingkat dusun. Yang sampai ke tingkat dusun. Dilihat dusunnya kalau zonanya hijau, oranye, monggo Pak Kades bisa diberikan rekomendasi. Satgas nanti turun bantu. Jadi kan saya pikiran, lek sedino nak mau manten 30, berarti Pak Camat itu keliling wong 30. Nah, muka-muka gak sak BCA ini. Ya, jadi bisa dibayangkan teman-teman bagaimana kami ini membantu supaya ada itu. Lalu terus orang istilah apa coba belum ngetek gorlesan aja, saking kepikiran dia mau aja nih. Ini beri saya sampaikan, karena mereka kalau sana saya repotan Pak, nggak lihat teman-teman nggak bayaran sakno, loh pasti artinya penulisannya saya ono. Tapi satu sih nanti kalau saya izinkan ini ledakan, kalau saya kata gimana dia sudah, pokoknya jalan sampai begitu. Nah ini kan berarti kan sebetulnya teman-teman yang ada di depan ini ya memberikan kepercayaan kan dengan jawaban, iso nggak Joko prokes. Sepanjang ada prokes mungkin akan diberikan. Kalau wes aku percaya oleh jalanan mesti tertib, was kalau sudah diizin apa izin. Wah aku percaya wayang mesti tertib, diizin. Sebagaimana kenapa kok Pemda diizinkan oleh Polres? Karena saya komitmen kan gitu. Yang datang harus pakai online. Kalau nggak online nggak bisa kan gitu Pak Dari. Misalnya contoh, tapi kamu orang perlu terus diundang. Kemarin saya tanya Kang Percil itu diundang oleh orang sunatan artinya. Ya udah Pak yang nonton orang 50 keluarga ini dewe gak apa-apa. Kurang aku kepengen orang yang ngelawak. Lihatnya di online. Kalau dulu kan enggak. Siapa kuwi ku Percil karo teko pusat teko. Woi so ribuan orang duduk mendengarkan dia. Sekarang nggak bisa lagi begitu. Teman-teman, sekali lagi yang penting adalah bisa mencari nafkah. Teman-teman yang di depan juga aman, tidak terjadi apa-apa, dan yang paling penting budayanya sudah berubah. Jangan pernah kepingin ditonton orang banyak, karena itulah yang akan memberatkan kawan-kawan yang di depan. Kita aja budaya dirubah. Nah, ayo kita coba Pak Camat, Muncar coba Pak Kapolsek, kita coba siapa besok yang akan kita berikan rekomendasi bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng. Yuk ketuanya melok tempat di edukasi. Oh insya Allah ternyata bisa. Ini menjadi contoh ya. Siap? Nah, dicoba, bisa nggak kalau kan udah Pak Kades, kira-kira konco-konco itu. Jangan terus kalau Pak, iya Pak nyatanya sulit. Gaya langkahnya yang enak bagaimana? Kita cari format bersama-sama agar antara panjenengan dengan kami yang di depan ini menjadi satu kesatuan, satu visi, sama-sama memajukan Banyuwangi, menyelamatkan Banyuwangi, mengamankan Banyuwangi, tapi ekonomi bisa tetap berjalan. Saya kira itu Pak Camat, saya mungkin. Kalau saya tidak ada masalah yang medsos itu. Ini konflik kan internal antar jalanan. Alasannya nopo Mas, coba. Mohon izin yang dimaksud tadi ketika unggah di medsos itu, padahal tidak ada unsur untuk memviralkan itu tidak ada. Itu pun tidak dari unsur seniman, barangkali penonton. Ya, yang merasa takut kayaknya, mohon maaf, itu dari pihak barat. Ojo diviralno. Ngeten masalahnya, karena pas saya diviral kuwi terjadi kerumunan. Ya. Coba saya ditonton, kuwi kan sudah namanya rene. Kuwi ngambil masker. Nah, itu harganya aparat yang jadi kena. Ini nanti KPMK kan tahu ya, contoh Dispar yang ngambil shot. Yang sing disut ya pemain orang penonton orang itu maksudnya itu mungkin. Mohon izin kami selaku ketua dan sekretaris pelaku pekerja seni yang ada di Banyuwangi ini punya urun-urun pendapat Pak, barangkali bisa diterima, dan untuk pembahasan mohon nanti kita bisa proaktif dulu Pak, akan dipaparkan Mas Iwan. Monggo Mas Iwan. Oh iya Mas Iwan. Ini artinya saya menggarisbawahi dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bram, intinya bahwa kita boleh
Itu satu-satunya yang menjadi pegangan kita, bahwa kita boleh asal sesuai dengan prokes. Ya prokes itu apa? Itu yang menjadi masalah kita. Lakukan harusnya seperti itu. Nah, dan itu sudah beberapa tempat saya lakukan, bahkan di Kecamatan Sempu itu mempercayakan ke saya, Pak. Profipka Sempu itu kalau ada hiburan hajatan itu harus ada rekomendasi saya kemarin. Sebelum ini, ternyata merepotkan saya biasa bangkong jam 09.00 jam 7 santri wong nang omah njaluk rekon. Akhirnya saya sampaikan ke Profipka Sempu, gini aja Pak, setiap desa itu dibentuk satgas desa yang menangani, bisa direkrut dari pemuda-pemuda desa untuk menangani acara hajatan. Wong dikai makmel wis seneng mereka itu Pak. Atau solusi baru begini, menyikapi SOP bahwa tontonan hiburan hajatan ini hanya untuk tuan rumah dan tamu undangan. Di SOP itu tidak diperjelas tata caranya. Akhirnya saya mengembangkan dari kata-kata itu. Kalau di gedung jelas tertutup, orang nggak bisa lihat dari luar. Kalau di kampung seperti apa? Di kampung itu kita bikin tenda tertutup. Hiburan ada di dalam tenda, dan jaranan pun juga harus mau seperti itu Pak. Kalau memang pengen megai, intinya pengen boleh duit, jadi ya ditonton oleh tuan rumah dan tamu undangan yang ada di dalam tenda itu. Nah, kemudian masalah lain timbul Pak kalau cuma tenda itu aja. Biasanya tenda dikanteti Pak kalau penonton terusan. Di ini Pak, akhirnya bisa lihat. Nah, solusi kedua yang saya tawarkan di barikade Pak. Jarak 2 meter saya kasih pagar besi. Pagar besi artinya orang tidak bisa lagi menjangkau tenda untuk ngantri. Nah, karena sudah tidak bisa lihat, akhirnya orang datang ini ya kecilik ya pulang. Inilah pentingnya kita membuat budaya baru. Kalau selama ini setiap dengar suara gamelan orang pada datang berduyun-duyun, nanti lama-lama wis males masih ono gamelan yang kono gak kena didelok wis gak moro lah. Kan itu budaya baru yang mau kita buat. Nah, kemudian sebenarnya di acara hajatan ini yang saya harapkan pihak dari mungkin Satpol PP, artinya dari kecamatan, kemudian dari Polsek, mungkin dari Purwani, yang saya harapkan itu sebenarnya bantuan untuk saat ini yang saya lihat mengkondisikan yang di luar Pak. Kalau yang di dalam jelas lebih mudah dikondisikan karena cuma tuan tamu dan tuan rumah dan undangan aja yang ada di dalam. Orang yang kecil ini tadi Pak, biasanya nggak langsung pulang kalau sekarang ini. Nongkrong dulu di situ karena ada orang jual kopi dan lain-lain. Itu sebenarnya yang saya harapkan bantuannya. Tapi kalaupun itu tidak bisa dilakukan, saya solusi baru lagi. Saya akan membentuk tim tugas di hajatan itu. Saya rencana mau merekrut beberapa orang dari seniman tradisional ini untuk menjadi satuan tugas. Kemarin juga saya bicarakan dengan grup. Saya merekrut sekitar 20 orang. Jadi nanti ketika ada hiburan ya tidak perlu 20 orang itu, sebenarnya paling 10 orang lah dengan seragam khusus. Artinya mereka sudah kita briefing prokes seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi mereka nanti yang mengatur kalau ada orang datang, niatnya nonton. Dari depan itu sudah ditanya, ini mau undangan apa mau nonton? Kalau mau nonton ini tidak bisa dilihat Pak, monggo kembali aja. Atau yang datang nggak pakai masker untuk mengingatkan. Kemudian juga untuk mengatur social distancingnya. Jadi itu kalau dari kepolisian, dari Koramil mungkin tidak bisa membantu yang seperti itu. Jadi saya akan membuat itu. Jadi membuat tim itu untuk mengkondisikan di situ. Ya yang jelas orang datang nanti ya jadi beban tuan rumah, paling enggak numpuk rokok lah seperti itu. Itu nanti akan saya coba sosialisasikan. Kalau masyarakat, soalnya keinginan masyarakat ketika sudah kuat anggap jangan, insya Allah duit 500 di ngopeni itu tadi kayaknya nggak keberatan Pak. Itu yang saya lihat selama ini seperti itu. Kemudian gini Pak Bram, tentang SOP yang sudah kita buat di bulan Agustus kemarin, ada satu hal yang banyak menyebabkan tuan rumah ini nggak jadi nanggap. Soalnya selama ini yang mereka tahu janger wayang itu buyarnya jam 4 minimal.
Nah, rata-rata mereka nggak mau Pak kalau biar jam 11 ya aturannya di SOP itu jam 11. Terus sekarang kalau kita perpanjang misalnya sampai jam 2 atau setengah 3, asalkan masih tertata prokesnya kan tidak apa-apa Pak. Intinya kan kita mengkondisikan hajatan itu tetap dalam kondisi prokes. Padahal wayang itu lewis jam 11 ke atas itu yang saya tahu yuk penontonnya malah berkurang banyak kalau yang ditonton loh. Itu seperti itu. Jadi sukses kemarin saya juga artinya sharing dengan Pak Bram, saya telepon waktu di kecamatan katanya Pak Bram jadi koordinasikan saja dengan Pak Camat, dia ambil solusi baiknya aja lah. Akhirnya di situ nggak apa-apa Pak, misalnya sampai jam 2 asalkan tetap dijaga prokesnya itu tadi. Jadi mohon petunjuk Pak Bram bagaimana kalau seperti itu, karena di aturannya kan jam 11, tapi kita minta untuk bisa diolor. Soalnya wayang itu ada pakem-pakemnya, kalau nggak diselesaikan ya mbuh azabe kok nrimo sapa sing kepercayaannya, ada yang berkepercayaan seperti itu. Terus hal terberatnya yaitu penanggap rata-rata itu sudah puluhan kali ketika kita ngomong mulai ini bar maghrib sampai jam 11 gosip panggah gak gelem. Ikut dikit konco melek jari ini, makanya maunya juga sampai jam paling tidak jam 2. Ya Pak Temu ngerti ya Bang. Malah lek iso jaluk dimulai bunyi biar isuk karpe malahan. Jadi nggak sore lagi, tapi memang kondisinya itu malam ya malah mulai bunyinya sampai isuk, istilahnya ben golek sepine malah karpe ngono. Jadi ada jari ini wong Jawa konco melek, itu hiburan konco melek. Itu sementara yang rakyate tapi teno nang arep kliyane ora tak pilih sampean. Terus jangan repotan gitu. Jadi upami pura jujur ngoten niku artinya beliau-beliaunya sangat bingung sekali. Di sisi lain padahal unsur desa itu sangat menjadi jalan pertama untuk proses perizinan secara prosedural. Maka dari itu untuk menanggapi pihak warga yang mau mengadakan giat acara kemasyarakatan hiburan, tolong diseragamkan Pak untuk di Kecamatan Muncar secara khusus umum ya kalau kepala dulu ya muga-muga ya podo. Nah terus ada lagi penanggap itu yang kalau tidak ada prosedur atau legalitas jelas itu tidak lanjut. Nah ini Pak, karena Pak contohnya mohon izin Pak Kapolsek itu tadi ketika dari unsur kepolisian contoh tidak menerbitkan izin. Nah, ketika kami menyampaikan layout yang jelas dan kami berupaya untuk seperti yang dipaparkan Mas Iwan tadi, mohon diterbitkan izin secara resmi Pak, diterbitkan izin secara resmi dan biar apa penanggapnya itu tata, terus dan lagi untuk bulan Suro di Kecamatan Muncar ini kayaknya desa-desa ini layak di luar. Bagaimana nanti prokesnya untuk bersih desa, karena ini para anggota atau peserta audiensi ini beberapa dalang. Terlebih kalau betul minangka dalang Wono tapi kalau ketua, tapi di sini ada putra daerah dari Desa Tembokrejo. Nah, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan untuk bersih desa. Mbok menawa iki wayang luwih betul iki Pak Kandes. Nah, ini buka Des. Matur nuwun Pak nggih. Yang bisa kami ambil dari teman-teman tadi, ternyata sebetulnya bisa kalau kita diskusi. Intinya kan sama, cara tetap bisa jalan. Teman-teman di sini juga tidak terbebani dengan target-target yang ketat, jadi kan bisa jalan juga ya. Nyatanya ada beberapa poin. Yang pertama, saya ke beberapa mantan yang diundang, caranya panjenengan tadi sudah dijalankan. Oh ditutup, oh iya mesti nyanyi. Nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Kenapa yang lain tempat tidak? Nah mungkin pada saat Satgas Pak, Satgas gugus kecamatan mengajukan izin ke Satgas, itu dikasih rekomendasi Pak, jenengan kudu nyetan, sehingga orangnya yang tuan rumah jelas. Nah jelasnya tidak beban yang boleh saya ditanggap, ya. Nah saya ditanggap kan penak misalnya, terus di DPDC, kan maksud kok tanggapan di DP kan ngono. Ditanggap, kok Pak ini kok Pak dari Satgas ini cukup 2 jam, ya 2 jam, ayo bayarnya penuh, ngono lho Mas Ukuran. Iso nggak lo ini?
Kalau orkes bisa Pak, Ah. nah, tapi kalau wayang jangkir yang Bisa, ayo saya kira orang partai pendek itu orang kan. Tapi kan yang kita tegak lima studi kasus kemarin kan nyatanya bisa kita lakukan, ya kan? sampai jam 2 ya. Iya, Mulai maghrib. malam itu telepon Pak Camat, Pak Fortinka coba dikondisikan Pak, ini saya bilang tambah teh, ya terus Pak apa? Kan udah kan? Tapi Tapi sekarang itu masih di ini Pak, masih kayak diintimidasi. Itu biar apa ini loh? Kalau yang ini loh masih seperti itu, masih saya ini Pak. Padahal harusnya kalau sesuai prokes itu nggak ada lagi intimidasi seperti itu. Bahkan saya di Curahjati itu kan aturan elektron musik jam 10. Ya. Nah, itu jam 9 sudah suruh berhenti, padahal nggak ada satu orang pun yang nonton dari luar gitu. Itulah kekhawatiran, Makanya kekhawatiran yang dengan dia ini teman-teman kekhawatirannya luar biasa. Jadi secara prinsip saya tahu hatinya kawan. satu lagi Pak, ini saya yang agak risih dengan ini. Di salah satu kecamatan kapan hari itu ada jaranan. Pak Camat telepon saya, Mas Iwan ini jaranan selesai jam berapa? Jam 2 siang Pak. Iya jam 1 tak bubarnya loh. Tunggu dulu Pak, dibubarnya itu karena apa? Kalau memang prokesnya nggak sesuai, nggak apa-apa dibubarkan. Tapi prokesnya bagus terus dibubarkan, nanti malah timbul masalah baru. Gini loh Pak, kita biar kelihatan kerja, nah seperti itu. Apa maksudnya itu? Maksudnya apa? Seperti itu loh Pak. Kadang aku ini saya ngomong sejujur-jujurnya. Kadang kala Pak Kapolsek, kadang ini Pak Kapolsek, kadang Pak Camat, saya. Lah konjone awak dhewe samping-samping itu foto, iki piye? Pak Camat, Pak Kapolres, itu loh, viral iki. Konjone sampean lho, nyedar itu enggak melanggar prokes, melanggar prokes kok di Jerman. Kadang ada juga teman-teman kita yang tadi saya ceritain. Ya. Aku enggak ngomong no jenenge MSL ya, enggak ya. Enggak ya. Kadang kami begitu Pak, kami ini nanggep tonton sanggar di genteng. Di video, itu bagaimana Pak Kadis? Nah, kan akhirnya menantang kita untuk turun itu tadi sebetulnya. Kan ya Pak Camat? Sama dengan teman-teman tadi di video tadi itu. Dah, kayaknya videonya honor ya, sing liyane kok penonton ya. Kok tadi Pak? Ini yang jadi repot kita kalau nggak turun salah. Terlambat. Contoh kasus lagi di Rogo Jambi, viral tentang mandi di kolam renang. Iya Pak, turun, akhirnya terpaksa kita tutup. Viral sopo, kan tanda kutip. Betul. Tanda kutip. Sebetulnya kita nggak pernah ada niatan begitu, tapi karena sudah rame, mau nggak mau ya para harus turun. Itu loh maksudnya teman-teman. Jadi ayolah konco-konco yang kanan kiri kita ini yang nggak tahu apa persaingan antar jaranan juga kan nggak ngerti. Oh ini dibubar apa enggak? Ini dibubar pisah wis. Nah, kan nggak tahu kita ini. Ayo edukasi kawan-kawan. Sekarang kalau mau shot film, shot apa? Ya pertama memang prosesnya jalan. Kedua, yang nge-shot terus yang delok, supaya yang delok penonton yang delok pemain. Ya, jadi tolong kadang teman-teman saya tahu persis, saya juga sering alami. Ini loh sekarang masalah kerja. Banyak yang bisa, ini kok banget tutup. Tak delok sama pegawai ini kono. Apa jenenge itu? Kerja semua, kalau suruh tutup. Kita tuh punya pikiran, asalkan jenengan juga dewasa menyikapi bahwa ini kondisi COVID, ayo prokesnya supaya bantu kita ini kembali. Harus ingat, kalau sudah viral, nenotok dikira apa ini memberikan kelonggaran. Nah, itu mau kejar. Wes, karuan ini ngarepi bapak belur. Konco-konco. Jadi kalau mau memviral itu memviralkan yang bagus. Yang viralkan yang ditonton, bukan orangnya. Seperti ini saya sampaikan ke jaranan, kan banyak youtuber liar itu. Ya. Jadi itu dikondisikan Pak, seperti saya waktu di Jeding itu jarak ambil gambar itu kita tentukan titiknya Pak, mulai titik A sampai titik B, jangan sampai ke titik yang lain. Jadi posisi youtuber itu diberi tempat Pak, diberi tempat di mana itu soalnya banyak yang nge-live itu dari youtuber. Kalau mereka mau boleh silakan mau ambil YouTube-nya, tapi kalau tidak mau mengikuti kita punya hak untuk tidak memperbolehkan. Setuju Mas Iwan, saya juga pernah gandrung sewu. Itu semuanya Pak, saya batasi di demo, tidak apa-apa. Saya penting karena sampai ini malah gratis. Nah, ini kan orang penonton Pak, saya kepingin gelap tutupan dia sejauh gambar, jadi piye terus? Sudah saya batasi pakai. Nah, akhirnya tertib, Pak, ternyata bisa diatur. Kamu 10 orang di pojok sana,
sekian 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 sekian, sudah saya atur, ternyata bisa. Nah ini tugasnya tuan rumah sama teman-teman yang ada di lapangan. Pas kok teman-teman ini lah, contoh Pak pas muain, penonton kok tambah akeh. Jadi gak usah aku dibanding ini Pak mana saya atau saya api. Harus begitu sekarang budayanya, gitu loh. Itu artinya jenengan sudah bantu kita. Nyanyi ngono misalnya, ya tambah akeh. Mohon teman-teman, ayo nanti ini dihentikan acaranya. Ini edukasi harus begitu sekarang. Membantu kami, jangan sampai aparat sing munggah bubar ke sana. Jenengan harus tahu diri. Gitu loh teman-teman. Jadi inilah kolaborasi. Jenengan juga menjaga supaya kami juga gak perlu munggah. Mas konco-konco ngerti kan, lek wae rame, aduh saya aku mau lek rata lanjut no. Ayo, tetap saya nah, gitu. Bahasa-bahasa ini menjadi penting supaya kita gelombangnya sama, supaya kita nanti gak ini penontonnya tertib, orang berdesakan. Lewis viral konco-konco, sudahlah teman-temannya jadi makanan empuk, bukan hanya oleh atasannya, tapi pihak samping tadi yang memanfaatkan dikira kita memberikan peluang atau kelengahan. Untuk terus akhirnya bahasanya lio-lio. Banyak saya ini hari ini loh berapa yang ngirim ke saya untuk ditutup. Ya Pak Idal, saya masih mikir, kasihan. Coba kalau nggak tak tutup tenang gimana? Waduh, berarti ya Pak Kadis ada koneksi, dan bukan masalah koneksi saja, batin itu sakno. Walaupun teman-teman harus bantu gimana sebaiknya agar kami juga nyaman bekerja. Oke, itu ya. Silakan Pak Camat mungkin bisa nambahin prosedur tadi, dijelaskan dari step awal apa kriterianya, terus bagaimana dan seterusnya. Terima kasih Pak Radi. Saya langsung saja yang menghemat waktu. Bapak sekalian yang saya hormati, terutama sering nelponi saya ini Pak Yono. Pak, ini kok tidak sama kebijakan di desa A, desa B, kok tidak sama ini. Formulanya sapu Pak, Kecamatan Muncar. Jadi Muncar itu Pak, Muncar aman, Muncar sehat, Muncar sejahtera, Muncar moncer. Jadi gini, terkait dengan urusan ini Pak, perizinan, kami sudah mensosialisasikan sampai ke desa. Ada 5 hal yang harus menandatangani. Yang pertama, unsur dari desa. Unsur desa, perangkat desa atau kepala dusun ngecek kesiapan pelaksanaannya, tuan rumahnya seperti apa. Dari puskesmas, entah bidan desa, entah perawatnya diturunkan. Babinsa, Babin Kantikmas, orang kecamatan sendiri atau Satpol PP kecamatan. Ini yang dalam rangka ngecek ke lapangan. Oke, ada suratnya, ada poin-poinnya. Kami serahkan sudah kepada desa. Itu baku Pak. Kemudian ditambahi denah Pak, denah kegiatan, bukan denah lokasi. Kebanyakan pemohon itu denah lokasi. Jadi layoutnya seperti apa? Nah, kebanyakan apa? Denah lokasi. Kecamatan Muncar gambarnya di sini. Sebelah sana ada lapangan Taman Belambangan, sana pom bensin. Ini denah lokasi Pak, bukan denah kegiatan, bukan layout. Yang kami minta itu layout. Pak, ini panggungnya, ini teroknya. Ini tempat cuci tangan, ini tempat parkir, ini jarak persatu, kursinya seperti apa, dan seperti itu yang kami mohon. Ini jadi salah persepsi. Kami kembalikan lagi, Hanya kekeselan Pak Wirawiri, Pak Yono maaf ya, kekeselan Wirawiri karena dia tidak paham. Padahal sudah kami pahamkan, kami beri contoh, sampai digambar itu, Pak begini, 3 kali, wes Pak, kesel Pak, bukan begitu. Kami ini memberikan edukasi pada masyarakat supaya sama-sama nyaman, gitu Pak ya. Jadi yang penting kami diyakinkan dengan layoutnya itu Pak. Tidak sama yakin layout, tanda tangan 5 orang tadi sudah ngecek ke lokasi, Pak Camat itu gak aneh. Pasti turun sertifikat itu. Ini kita contoh, sudah tahu ya, sertifikat kecamatan berbeda dengan yang lain Pak. Ijazah, gitu. Ijazah, Pak Wajib minta tolong contohnya saja. Satu ya, sertifikat yang kita keluarkan itu, supaya teman-teman itu tahu. Dan syarat-syaratnya minta tolong contohnya saja, poin-poinnya. Kemudian ini saran masukan, mungkin juga suatu gagasan ide. Jadi kepada pemilik hajatan, ini kan masyarakat tuku barang yang sampean, membeli barang, memain ini, tak tuku sampean ini, tak bayar sak ini. Nah, oleh nonton cuma 50 dari kalangan ini, penonton lain gak oleh. Makanya dipasang banner. Siapa yang men-shooting, mengupload akan dikenakan sanksi. Karena tidak sesuai. Nah, pemilik rumah
atau komitmen dengan jaranannya ini nyoteng dilatkan, sehingga kan ada tadi yang liar-liar itu bisa dituntut, kan begitu. Nah, tidak pernah izin pada pemilik sebabnya setupu, betul nggak? Nah, kemudian siap banner itu ada aturan-aturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, barang siapa dan sebagainya itu dipampangkan di sana, dibenarkan itu. Jadi yang ingin menonton ya harus permisi kepada tuan rumah, ingin menyonting dan sebagainya, ya. Kenapa? Ya, masuk pada kartu karcis. Ya, ini suatu gagasan aja ide supaya kita sama-sama menjaga dengan dapat rezeki, kita pun aman. Karena apa? Kita ini resiko tinggi, Pak. Resiko di jabatan, Pak. Sekali kita ini meledak, Pak. Gak cuma di Senen nih, Pak. Cuma di Senen itu saya nggak masalah, kebal, Pak. Kuping tipis nggak masalah, kuping panas nggak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut dengan keluarga, dipindah sana, pindah sini, tetap beliaunya ini lebih jauh. Kalau saya paling putar-putar Banyuwangi, Pak. Oh, berarti mau izin finishnya perizinan itu sertifikat itu ya Pak ya? Saya sertifikat. Gugus Covid, Pak. Gugus Covid kecamatan. Nanti Pak Kepala. Nah, itu untuk protokol kesehatan. Nah, kemudian dari itulah sertifikat itu langsung dibawakan, ditunjukkan ke polsek untuk izin keramaiannya. Gitu. Ya, jadi dokumen-dokumen itu dibawa ke sana. Pak, ini kami sudah siap untuk protokol kesehatan. Kami sanggup hanya menghadirkan 50 orang dan di ruang tertutup, Pak. Gitu. Silakan jenengan tugaskan Babinsa untuk memantau, Babinsa untuk memantau. Siap, Pak? Monggo. Gitu. Oke? Terus kalian? Oke? Sampai terlena kesiap Pak. Oke, itu kabar dasar. Oke. Kabupaten Banyuwangi. Kita tidak ingin forum ini hanya berhenti sampai di sini. Kami mohon forum ini bisa disalurkan ke kecamatan lain sehingga di setiap kecamatan itu ada persepsi yang sama. Dari Dinas Pariwisata juga mungkin ada penyampaian yang salah. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto sih.